Wes, yuk. Wawancara sini. Oke. Mau masuk dulu apa wawancara dulu? Dulu masuk wawancara dulu aja. Oke. Oh, soalnya suwe ya? Suwe kan. Pak Andi kan nomor dikasih Pak Andi. Oke, iya. Aku cetane kene lho. Kan tadi rencang-rencang. Oke, ya dan rame. Mas Pak. Publikasikan perjalanan sejarah di Pengadilan Negeri Surakarta ini, karena tanpa kontribusi dari rekan-rekan media semuanya, tentu bangsa Indonesia tidak mendapatkan pencerahan dan mencerdaskan bagi semuanya. Tentu sekali lagi ini kontribusi dari teman-teman media semua yang ikut mengedukasi seluruh bangsa Indonesia. 3 alasan penting kenapa kami mengajukan banding ya, setelah sepakat bersama dengan tim Akui. Yang pertama bahwa kasus ijazah palsu sudah menjadi kejahatan kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami ingin mengajak kepada siapapun untuk aktif berkontribusi menuntaskan, menyelesaikan masalah ini. Dan kami sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Andika, sebagai warga negara yang taat hukum, menjunjung tinggi moralitas dan adat istiadat, kami menempuh jalur konstitusional, diantaranya lewat Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian yang kedua, kami ya sebagai anak bangsa yang terlahir dari darah pejuang, maka apa yang kami perjuangkan ini adalah keadilan dan kejujuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kami tidak akan pernah menyerah. Kami sampai kapanpun tidak akan menyerah. Mental pejuang pasti akan menang, dan yang pecundang pasti akan tumbang. Selalu kami sampaikan, tempat ini adalah tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Jadi kepada siapapun, jangan pernah main-main dengan tempat yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Terakhir, kami mengajak kepada semuanya bahwa keadilan dan kejujuran itu amat mahal, tidak bisa dibeli dengan harga apapun. Karena itu kontribusi Anda semua, seluruh rakyat Indonesia, teman-teman media, dan seluruh elemen bangsa, mari bersatu padu tuntaskan kasus ini agar tidak menjadi celah bagi sejarah bangsa Indonesia. Mas Andika, terkait dengan agenda pagi ini mungkin bisa dijelaskan? Ya. Terima kasih teman-teman media dan pers. Jadi hari ini kami ke Pengadilan Negeri Surakarta. Ini intinya kami ingin menyatakan banding dengan putusan yang kemarin. Jadi yang perlu saya sampaikan dulu, pertama adalah alasan kami mengajukan banding. Jadi untuk informasi ke masyarakat, jadi putusan kemarin itu adalah NO. Jadi itu secara garis besarnya itu tidak, dalam putusan NO itu tidak menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli, ataupun sebaliknya itu ijazahnya itu adalah palsu. Jadi buat informasi kepada masyarakat bahwa hasil sidang yang kemarin NO itu bukan berarti kami ini kalah atau menang. Jadi jangan sampai nanti ada orang-orang yang paham hukum kemudian bicara seolah-olah oh persidangan yang kemarin kita menangkan lagi, ya keliru, karena NO itu tidak memutus itu. Jadi NO itu hanya masalah kompetensi Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah alasan-alasan kami itu untuk mengajukan banding. Itu yang pertama adalah dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Nah, dasar hukumnya kita lihat dulu. CLS ini sebenarnya kan tidak ada aturan baku atau aturan undang-undang yang khusus mengatur secara baku tentang gugatan, kalau bisa saya bilang ini jenis baru ya, citizen law suit ini. Jadi tidak ada aturan-aturan yang khusus mengikat pada CLS ini. Maka dari itu kemarin kami secara mendetail kami mempelajari isi putusan itu. Majelis hakim berpandangan bahwa CLS ini merujuk kepada perma yang berkaitan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang kami ajukan. Jadi
yang kami ajukan ini adalah intinya ini dari masyarakat. Jadi bukan CLS hanya khusus untuk lingkungan hidup lah. Makanya dalam penerapan hukum Majelis Hakim memutuskan NO ini yang kami upayakan, karena di Indonesia ini kan negara hukum, dan juga kami memperoleh jaminan bahwa ketika pada tingkat pertama kami tidak menerima, kami bisa melakukan banding. Terus yang kedua, kemarin sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Nah, dalam pemeriksaan saksi-saksi ini kami yakin bahwa masyarakat, kemudian banyak pemerhati hukum itu memperhatikan. Jadi bukti-bukti yang diajukan termasuk saksi-saksi yang berbicara itu semuanya mengarah kepada keraguan atas ijazah dari Pak Joko Widodo. Maka dari itu kan harusnya memang ya ini dilanjutkan, karena kan Majelis Hakim itu walaupun ada undang-undang ataupun ada aturan-aturan terkait dengan pasal-pasal dan lain sebagainya, tetapi Majelis Hakim itu mempunyai kekuasaan untuk menemukan hukum-hukum baru. Jadi kami yakin bahwa peradilan di Indonesia ini masih dalam track yang benar. Maka dari itu keyakinan kami Majelis Hakim ini bisa menemukan keadilan di masyarakat. Jadi tidak terpaku hanya pada pasal-pasal tekstual. Nah, biasanya pada gugatan-gugatan kami itu di akhir itu ada tulisan ex aequo et bono. Nah, itu artinya adalah apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, maka kami memohon yang seadil-adilnya, karena memang Majelis Hakim itu boleh dan mempunyai kewenangan untuk menemukan hukum-hukum yang baru. Kemudian permasalahan, jadi ini adalah permasalahan isu yang besar di masyarakat, yang dimulai sebenarnya ini adalah hal yang sepele. Jadi ini bukan masalah yang berat, ini adalah masalah yang sepele sekali. Jadi ketika ada masyarakat menanyakan, ya kalau kita ngomong dengan sopan dan lain sebagainya, saya kira masyarakat di Indonesia ini sudah paham. Jadi kesopanan itu standarnya berbeda-beda. Kalau kami di Solo ya sopan seperti ini, tetapi kesopanan mungkin di luar daerah itu pun juga berbeda. Kami menanyakan ini sesopan-sopannya, kami menanyakan ini sehormat-hormatnya, kami menanyakan ini sebermartabat mungkin. Jadi dalam hal ini mengajukan gugatan. Kemudian Pak Jokowi juga dalam beberapa kali keterangannya di media juga menyebutkan akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Dan persidangan yang ini adalah persidangan yang sehormat-hormatnya tempat masyarakat untuk mencari keadilan. Sebenarnya itu gampang sekali ketika Pak Jokowi datang menunjukkan ijazahnya, selesai. Jadi kalau seandainya beliau tidak terima, apakah ini ada orang-orang yang menyudutkan saya atau yang lain dan lain sebagainya, ya silakan diproses secara